hari Selasa. Selamat pagi teman-teman. Ini agak siang nariknya jam 9. Baru nyala baru dapat orderan jam 10 kurang. GrabCar. Gokarnya masih membisu. Tadi GrabCarnya dapat 17.000 guys. Hemat. Turbo. Wes turbo aja. Jadi ngomong-ngomong soal tarif, ternyata tak hitung-hitung Gokar hemat dibandingkan dengan GrabCar hemat, itu tarifnya masih mendingan GrabCar hemat guys. Untuk saat ini ya. Kemarin tak hitung-hitung itu Gokar hemat itu per kilometernya 3.000. Ya kalau pas oke lah 3.000 lebih. Tapi rata-rata 3.000, berapa gitu. 3.000 berapa. Nah kalau GrabCar kita hitung-hitung ada yang 3.500 ke atas. Ya kadang-kala ada yang 3.000, sekian, 3.000 pas juga ada. Tapi lebih banyak kan yang 3.500 lah kalau GrabCar itu. Jadi untuk per kilometernya ternyata untuk saat ini gedean GrabCar guys. Gokar bener-bener tarifnya anjlok. Nah hal itu yang menyebabkan saya akhir-akhir ini males narik Gokar. Jadi gitu, bukan karena anyep atau sepinya, bukan, tapi tarifnya yang bikin saya males. Karena rata-rata orderan yang nongol itu orderannya kecil semua toh. Sudah orderannya kecil, jemputnya jauh, ya kan? Dan rata-rata kalau orderan kecil itu biasanya buangan. Ya buangan dari driver-driver yang lain kayak gitu. Jadi ya males juga kalau mengutin argo-argo kecil, tarif-tarif kecil ya. Jadi kalau GrabCar orderannya biasanya masih asli, masih tangan pertama gitu kalau GrabCar. Kalau Gokar banyak yang buang-buangan. Itulah yang saya rasakan guys. Jadi kalau aja ini memang tidak bisa berharap banyak karena ya memang ordernya sedikit, semua aplikasi juga sepi, juga menurun lah ya, karena tahu sendiri toh ini kan sudah normal kembali semuanya, anak-anak sekolah udah pada masuk semua, yang berpergian mobilitas menurun, ya paling penumpangnya tinggal orang yang pergi ke kantor, pergi ke sekolah, pergi ke pasar, ada urusan kayak gitu ya, bisa diklasifikasikan sejenak sendiri-sendiri ya. Dan saya sudah hafal kok, kalau habis liburan, habis lebaran, habis liburan sekolah itu pasti anjlok, itu pasti. Dan tidak hanya taksi online saja, tapi semua aspek guys, baik hotel juga anjlok ini, hunian hotel anjlok ya, semuanya menurun semua, normal tadi jadi anjlok normal lah ya, jadi kembali menurun daripada kemarin pas panen. Jadi kira-kira begitu. Jadi nggak usah panik, ini siklus yang biasa lumrah terjadi guys. Nggak usah panik bagi teman-teman yang baru join atau baru gabung atau barunya ngalamin ini di taksi online. Nggak usah panik, pokoknya habis rame, habis liburan, habis momen-momen rame kayak lebaran, liburan sekolah itu pasti anjlok. Kalau di daerah begitu ya. Kalau di Jakarta sih mungkin bisa lain karena yang kota besar dan orderannya banyak, mereka mungkin bisa agak stabil ya. Meskipun banyak yang saya ngecek ya, yang anyep juga banyak Jakarta gitu guys, apalagi daerah lah kan gitu perbandingannya. Jadi nikmati aja, slow aja, nggak usah dilawan, setelah kendu gitu ya. Dan mungkin sekarang ada daerah tertentu yang kebagian kena suspend kalau ngelewatin hemat ya. Nah itu ya giliran daerah tersebut yang kena itu ya, badai suspend kalau nyortir. Nah kalau Jogja udah nggak ada suspend, sudah aman, bisa ngelos kayak banyak, nggak ada suspend. Nah perlu diketahui teman-teman yang baru daerahnya kena suspend, itu gara-garanya itu suspendnya itu karena ngelewatin hemat lur ya. Kalau yang dilewatin reguler sebanyak apapun nggak akan kena suspend, tapi itu karena kita ngelewatin hemat ya. Nah tapi ya gimana, wong orderannya banyak kan hemat semua, yang reguler itu sedikit, jadi ya otomatis yang terlewat banyak ya mesti hemat.
Nah itu teman-teman ya. Ya semoga teman-teman daerah yang kena suspend ada suspennya ya. Semoga cepat selesai. Jogja ya sudah lama seperti itu, tapi sekarang udah semenjak liburan sekolah mulai itu sudah dihilangkan. Karena memang orderannya mungkin overload. Jadi kalau driver kena suspend ya akhirnya nggak ada driver. Seperti vlog-vlog yang kita bilang kemarin. Dulu-dulu saya pernah ngevlog kan. Saya pernah ngevlog mengkritisi kebijakan Gojek. Kalau kebanyakan suspend, dikit-dikit suspend, dikit-dikit suspend kayak gitu kan akhirnya driver kesuspend semua. Kalau kesuspend semua, ya penumpang nggak dapat driver tuh akhirnya. Akhirnya suspend dihilangkan. Jadi seperti itu. Tapi sekarang tarifnya yang masih acur, yang parah. Tarifnya sekarang acur, anjlok Jogja ini tarifnya. Ya mungkin daerah lain juga iya, 3.000 per kilo guys. Anjlok. Parah anjloknya. Jadi begitu. Halo guys, disambung lagi. Saya tadi istirahat, satu orderan ini baru dapat 2 ya guys. Nganternya di Prawiro Taman via bule. Gila, ini karena apa? Karena ini hematnya saya matikan guys. Nah, hematnya saya matikan, sepi sekali. Nah, sepi sekali. Karena hematnya saya matikan. Jadi mungkin jadi baru dapat 2 ini guys. Satu orderan pertama tadi hemat, terus nggak nyantol, saya pulang rumah nggak nyantol juga, sampai sejam nggak nyantol juga, terus hematnya tak matikan ya, jalan reguler aja. Baru dapat ini baru dapat 2 jadinya guys. Apa hematnya dinyalakan ya guys. Saya mau nyoba. Ya tentunya kalau mau orderannya banyak ya harus sama hemat memang. Kalau ngandalin reguler aja yang biasa sedikit. Ini udah saya nyalakan hematnya. Aduh. Jadi ini jam 14.42, jam 3 kurang. Baru dapat 2 guys. Ini saya nggak niat narik memang. Ya karena jedanya lama banget. Jedanya lama banget. Padahal auto loh ya guys. Ini aja hematnya nyala, nggak nyantol. Gokarnya oke, gokarnya seperti biasa ya, saya sortir guys. Jadi begitulah kura-kura. Jadi baru dapat 2 guys, baru dapat 2 pendapatannya 50.000 nih kayaknya. Tapi kalau reguler memang mantap tarifnya ya. Oh, pendapatannya 40.000 guys. Pendapatannya 40.000 tuh. Ya memang harus sama hemat kok kayaknya guys. Kalau reguler tok anyep guys. Reguler tok anyep. Sepi tenan. Nyantol. Jadi jangan tanya gokarnya kenapa ya. Sudah saya jawab di vlog-vlog yang lalu dan tak tambahi lagi bahwa saya memang nggak begitu semangat jalan gokar karena tarifnya. Pertama itu, kalau masalah anyepnya, sepinya, jedanya, delaynya sih nggak masalah, udah biasa. Kalau gitu tuh anyep udah biasa dan diterapi pun bisa. Tapi dapat. Tapi kalau tarifnya cere-cere terus ya mumet suwe-suwe guys. Dapat tarifnya 9.600, tak ambil nih. Terpaksa nih tak ambil 9.600 guys. Nganternya kemana nih? Wirosaben, dari rumah sakit Pratama ke Wirosaben. 9.600 ya. Ya nek kena kayak gitu ya apes ya. Nasib apes ya nasib. Karena kalau gokar tetap 10.400, kalau Grab 9.600 ya. Aduh, tapi kalau nggak dinyalakan hematnya nggak bakal bunyi. Berapa ya? 9.600. Hore.
Jemput di rumah sakit tuh loh, Pratama itu loh, nganternya ke Wiro Saban. Ngidul sidik paling 2 kilo. Halo ya Pak, dari lobi ya Pak. Lobbynya yang mana Bu? Oh ya ya, oke, saya di IGD ya, oke. Ya ya. Sudah tak turunkan guys di Wiro Saban, belakang RSUD. Ya 96 ya meter lah. Pantas 96. Ini menuju daerah rame aja, daerah tempat saya sendiri. Daripada muter-muter ngabisin bensin guys, mendingan berhenti, tak nyari tempat berhenti ya nanti. Jadi baru dapat 3. Tadi saya mulainya siang memang jam 9, terus dapat orderan pertama jam 10 kurang. Terus habis itu ngedrop orderan pertama blas, nggak nyantol juga. Sampai saya pulang lagi ke rumah, terus iseng-iseng tak nonaktifkan hematnya. Wah, berjam-jam, ada kali 5 jam. Sampai jam 3 ini baru dapat non hemat reguler. Terus tak nyalakan lagi hematnya, langsung dapat yang 9.600. Jadi pendapatannya mana toh guys, 50.000 guys, 3 orderan. Wow, $50 guys, lumayan guys, $50. Gokarnya ya tadi sebenarnya ada bunyi, cuma nggak tak ambil. Terlanjur kagol saya dengan gokar, kagol dengan tarifnya. Teman-teman yang nonton video saya pasti saya paham lah, saya itu loyalis gokar dari dulu, main gokar terus ya. Grab cuma sambilan istilahnya, tapi sekarang berbalik, saya milih Grab karena walaupun tarifnya sama-sama parah lah gitu, ada yang 9.600 di Grab, tapi setidaknya jemputannya Grab itu lebih deket, cuma 0, berapa meter gitu loh, nggak sampai sekilo. Pertama itu, kedua orderan Grab itu dijamin asli, dalam artian itu tangan pertama ya, jadi orderannya memang kebanyakan untuk kita. Nah, beda dengan gokar, kebanyakan juga oncal-oncalan. Orderannya tuh lari ke driver sini ya, udah lepean lah, udah second, udah tangan keberapa gitulah ya gitu. Yang bikin semakin menjauh, ngeblast tuh kayak gitu ya, malesnya di situ. Ditambah yang paling krusial, tarifnya anjlok. Nah, udah mau gimana lagi. Jadi gitu guys, kalau ada yang tanya, "Mas, kenapa nggak main gokar?" Jawabannya itu biar paham semuanya. Oh, dapat lagi, pasti hemat 9.600. 18.000 ya. Indomaret Sorogenen tuh mana ya? Kayak udah kelewat ini. Iya guys, udah kelewat. Balik saya ini, harus balik. 18.000 ngantor ke Panti Rapih dari Sorogenen. Ya wajar. Wajar harganya segitu. Kalau gokar paling ya nggak tahu ding, nanti kita hitung coba-coba ya. Dari Indomaret Sorogenen 18.000 gope. OVO. Ya pastilah hemat ya. Indomaret Sorogenen tuh mana sih? 750 meter guys. Deket banget toh. Cuma 750 meter, nggak ada sekilo guys. Guys melulu ini. 18.400 Indomaret Sorogenen, nganternya ke Panti Rapih. Sedap, mantap. Tak kira Indomaretnya yang ini guys, jebul. Bukan guys, yang depan sana lagi ada, habis perempatan ini. Oh, abang, jangan maksakan ya. Ngiri nggak masalah sih, tahu walaupun salah.
Cuma lurus wah kayak bangetan kayak ngeblong ora kira-kira sing cilaka ki ora kowe dhewe Mas, nek ngeblong ki wong liya ya cilaka teman-teman ya sebisa mungkin tertib lalu lintas ya, nggak usah kemerungsung, nggak usah rumangsa paling bener, wong tertib wis paling apik. Abang yo mandek, ijo yo mlaku ngono lho, aja ngeblong. Nek kowe arep menggok nengen ya kamu harus di lajur kanan, jangan di lajur kiri yuk kamu nengen mak keluar ya jangan diklaksoni wong akeh kowe. Ngono kuwi ya. Oke, nanti sambung lagi kalau udah sampai Panti Rapih. Ini baru OTW jemput, masih 320 meter lagi. Selesaikan dulu, sudah sampai Panti Rapih ini. Yuk lanjut. Masih otomatis ya. Turbo. Berarti ini berapa orderan ya guys? 4 orderan guys. Ini udah jam pulang kantor, nanti semrawut ini pasti. Wah, dapat kilo. Nanti Fakultas Sosio Humaniora UGM. Nganter ke Teras Malioboro 1. 13.000 Sosio Humaniora. Hukum apa ya ini? Oke, jemput di UGM guys. Nah ini baru oke nih Majas. Nah, nek jam-jam pulang kerja kayak gini Grab Majas sih oke gitu. Sudah semrawut itu. Wah, ini tarifnya hampir sama kayak Gokar, ini 13.000 ini guys. Dari UGM ke Teras Malioboro 13.000. UGM siapa yang kuliahnya di sini? Ngacung komentar. Oke, lanjut nanti kalau udah sampai Teras Malioboro tak update lagi ya. Ini baru jemput 750 meter. Saya belum tahu tempatnya ya. Fakultas Sains dan mana tadi? Dan Doktor UGM itu fakultas apa ya? Yang tahu saya ngerti ya Visipol, UGM, FEB, FIB, Fakultas Sains dan Doktor. Kayaknya samping Gerasa Bay itu dekat FEB. Coba yang ikutin mapnya ya. Semoga nggak salah mapnya. Tumben-tumbenan nih penumpang dari UGM nganternya ke Malioboro tuh jarang loh. Biasanya kalau daerah sini tuh nganternya rata-rata daerah lor. Condong Catur, Jalan Kaliurang, Kejayan, Kemuning, Klebengan, kayak gitu. Pengalaman saya hafal saya. Tapi nek daerah ngidul dia agak jarang. Tapi ya ada tapi jarang. Oh iya betul, itu Fakultas Sains dan Doktor di situ depan itu guys. Betul. Itu yang mentok itu lurus. Magister Sains dan Doktor. Yuk guys, selesaikan dulu guys. Teras Malioboro, Beringharjo sama aja ya. Oke. Oke guys, jadi ini Grab car jadi dapat 5 tadi terakhir di Panti Rapih nganternya. 5 orderan, pendapatannya 82.000. Belum nambah lagi guys. Tak bawa kemana ya ini? Muter-muter udah. Atau ini vlognya tak akhiri aja apa ya, jadi saya masih tetap lanjut ini karena kalau semakin sore semakin malam kan gelap, untuk ngevlog itu nggak asik.
Jadi ini tak akhiri aja. Kesimpulannya jadi gini guys, hari Selasa ini lebih sepi dari hari Senin untuk saya ya. Dan mungkin beberapa driver juga mengalami. Saya kena tarif yang 9.600 GrabCar, tarif yang saya paling benci di GrabCar ya. GoCar aja 10.400 saya wegah ngambil, nggak mau ngambil ya. Ini GrabCar malah 9.600 ya. Tapi sejauh itu, di luar itu GrabCar tarifnya lebih baik. Nah, ya kecuali kalau pas apes kena 9.600 tuh Pak, tarif paling terkutuk lah menurut saya. 9.600. Selain itu GrabCar lebih baik. Ya ada kalanya GrabCar tarifnya per kilometernya 3.000 ada. Tapi lebih seringnya 3.300, 3.400, 3.500 kalau GrabCar ya, yang saya rasain. Kalau Gojek, GoCar itu 3.000 pas. Paling komanya koma 0 berapa? 3.000 koma berapa gitulah. Saya hitung-hitung sendiri. Tadi malam itu tak hitung-hitung kok tetap sebagian besar tuh lebih mahal Grab tarifnya, untuk driver lebih enak. Jadi begitu. Ya kita lihat aja besok Rabu apakah masih jedanya, delaynya masih lama kayak gini atau enggak. Kita lihat aja Rabu. Semoga Rabu membaik, gitu aja pesan saya. Pokoknya teman-teman yang on bid A pun juga semangat ya guys, semangat. Ya gimana pun juga kita tetap harus tetap mencari nafkah lah, jangan nyerah. Bagi teman-teman yang punya pandangan pekerjaan lain ya silahkan. Tapi untuk yang memang udah mentok, udah nggak punya orang dalam istilahnya ya, yang hanya bisanya di taksi online ya tetap terus bertahan ya. Andalkan berbagai macam channel ya, baik offline, rental, charter atau gimana pun itu. Tawarkan ke semua pelanggan yang pernah kita bawa. Saya pun demikian sebenarnya. Saya setiap ada pelanggan tak tawarin offline dan secara tidak langsung mereka juga pernah ada yang hubungi kembali, Mas bisa antar saya ke sini. Nah itu sisi baiknya gitu. Meskipun nggak secara langsung ya, efeknya lama. Cuma mereka tahu nomor kita, nyimpen nomor kita, alangkah baiknya kita bikin kartu nama, bagikan ke penumpang. Mungkin sekarang nggak butuh, siapa tahu next butuh, akhirnya kita di calling. Nah itu pernah saya malah bola bali ya, walaupun nggak selalu jarak jauh, misalnya kota-kota ngantar kemana itu kan ya rezeki gitulah. Jadi manfaatkan itu juga kalau mengandalkan online sekarang lagi sepi ya. Sepinya itu ini siklus. Untuk tak ulangi lagi, untuk driver-driver baru kok ngalami sepi banget pada kaget. Wah jangan kaget Mas Bro, ini siklus tahunan. Setiap habis libur besar ya, libur lebaran, libur sekolah, libur Natal, tahun baru, itu efeknya kerasanya kalau udah liburan selesai baru anyep. Itu seperti itu. Jadi jangan kaget. Ini bulan Juli, Agustus saya rasa masih landai. Ya sampai September menurut saya ya, September. Nanti naiknya ini di November, Desember akhir tahun kembali rame. Nataru soalnya, Natal dan tahun baru. Seperti itu siklusnya dari tahun ke tahun. Oke, gitu aja teman-teman. Ini GrabCar-nya nambah satu. Nambah satu guys. Ya. Oke, nambah satu, jadi kita gas dulu. Teman-teman tetap semangat, tetap sehat, salam buat keluarga. Jangan lupa Madiang. Begitulah kura-kura mantap.